Halo, perkenalkan nama aku Salsabila Aulia Putri dengan NIM 260500120 dari kelas Oceanografi A akan menjelaskan tentang salah satu topik yang telah dijelaskan oleh kakak asisten praktikum pada praktikum pemodelan oceanografi tahun 2022. Nah, topik yang akan aku bahas kali ini yaitu adveksi difusi 2 dimensi atau modul 2. Sebelum masuk lebih lanjut, baiknya kita harus mengerti apa itu adveksi dan difusi. Jadi, adveksi merupakan mekanisme perpindahan massa suatu materi dari satu titik ke titik lainnya. Biasanya, untuk model 2 dimensi, persamaan adveksi menggunakan persamaan yang seperti ada di layar. Lalu, apa itu difusi? Jadi, difusi adalah mekanisme penyebaran konsentrasi akibat adanya kecepatan aliran dan perbedaan konsentrasi. Jadi, maksudnya, misal, kalau kita nyelupin tinta pulpen di dalam air itu kan pasti tintanya itu ada titik satu gitu, tapi lama-kelamaan akan menyebar dan kepekatannya itu akan berkurang. Nah, itu tuh maksudnya difusi itu seperti itu. Nah, kalau adveksi itu misalnya kita taruh kayu di hulu sungai. Nah, karena ada aliran kecepatan gitu, si kayu itu kan bakal turun ke bawah sampai ke hilir gitu. Nah, untuk persamaan difusi menggunakan persamaan yang ada di layar dengan AD merupakan koefisien difusi tersebut. Nah, persamaan-persamaan tadi yang sebelah kiri adalah adveksi dan sebelah kanan adalah difusi, itu merupakan persamaan umum yang menggambarkan proses adveksi difusi pada suatu materi sehingga membentuk persamaan model 2 dimensi yang mendekati proses kejadian di alam. Nah, di dalam pengerjaan adveksi difusi terdapat beberapa metode, yaitu ada metode eksplisit dan implisit. Untuk metode eksplisit sendiri, itu merupakan metode yang mudah untuk digunakan dan mudah diselesaikan. Tapi, dia tuh ada syarat kestabilan. Kalau metode implisit itu sulit pengerjaannya, tetapi tidak butuh syarat kestabilan. Di pemodelan adveksi difusi 2 dimensi ini berfokus pada metode eksplisit, yang mana metode tersebut memiliki beberapa ragam jenis, yaitu ada metode FTCS, terus ada metode leapfrog, dan metode upstream. Pada model adveksi, menggunakan metode eksplisit yang mana persamaan beda hingga menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu. Sedangkan untuk turunan ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan. Jadi kalau misalnya kecepatannya itu lebih dari 0, maka menggunakan pendekatan beda mundur. Tapi kalau kecepatannya kurang dari 0, menggunakan pendekatan beda maju. Nah, pada model difusi, menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Bentuk diskritisasinya yaitu seperti ada di layar. Jadi, untuk N ini sendiri itu melambangkan indeks waktu, sedangkan I dan J merupakan indeks ruang. Nah, untuk adveksi sendiri seperti ini, dan difusi seperti ini. Karena menggunakan metode eksplisit, maka dari kedua diskritisasi ini memiliki syarat-syarat batas. Lalu, apa aja sih penerapan adveksi difusi 2 dimensi dalam oceanografi? Sebenarnya tuh banyak, tapi aku hanya menuliskan 4, yang diantaranya menghitung dan memodelkan persebaran nutrien di laut atau sungai, menghitung dan memodelkan penyebaran polutan dari proses industri, maafin ada typo. Lalu ada mengetahui persebaran polutan dari laguna dengan menghitung input dan outputnya. Maksudnya apa? Jadi laguna itu kan merupakan perairan tertutup. Jadi untuk air masuk dan air keluarnya itu bisa dihitung nih. Yang terakhir adalah mengetahui sebaran kebocoran minyak di laut. Kebocoran itu nantinya dimulai dari satu titik, tapi lama-kelamaan akan menyebar ke titik lainnya sehingga akan memenuhi suatu lautan tersebut. Jadi, suatu lautan itu akan tertutup sama minyak dan menyebabkan biota laut di bawahnya itu mati. Sebagai contoh, ada kebocoran minyak di Teluk Bima yang terjadi baru-baru ini. Selanjutnya ada penerapan pada program Python. Nah, aku menuliskan link di sini untuk menampilkan skrip pemodelan aku dan beberapa video hasil dari skrip yang aku buat. Nah, pembuatan skrip ini aku tuh pakai Jupyter Notebook. Bisa juga di VS Code atau yang lainnya, tapi aku pakai Jupyter Notebook karena gampang dan tinggal kita masukin skrip sesuai dengan arahan yang diberikan oleh kakak asisten. Nah, di sini
Ada beberapa situasi, yaitu ada situasi 1, 2, 3, dan 4. Tapi aku akan menjalankan situasi pertama. Kalau dijalankan, bakal muncul seperti ini. Ini merupakan gambar-gambar dari polutan. Untuk lebih jelasnya, aku bakal ngasih tunjuk videonya. Untuk situasi pertama, nah pada situasi pertama ini konsentrasinya semakin mengecil dan pergerakan polutan bergeser ke serong kanan. Untuk situasi kedua, konsentrasi juga akan semakin berkurang dan pergerakannya menuju ke arah timur, hampir ke tenggara. Lalu untuk situasi 3, seperti biasa konsentrasi akan berkurang dan pergerakannya semakin ke bawah atau ke selatan. Dan situasi yang terakhir yaitu situasi 4, pergerakannya menuju ke arah utara. Oke. Menarik bukan untuk melihat sebaran polutan yang ada di lautan dengan menggunakan adveksi difusi 2 dimensi ini? Oke, sudah tiba saatnya kita harus berpisah. Dan sebelum itu, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang aku gunakan buat menyusun PowerPoint ini. Dan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, terima kasih.